Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. 13 Februari 2023 akan menjadi hari yang menentukan bagi Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu bakal dijatuhi vonis dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Rangkaian persidangan mendekati babak akhir dengan digelarnya sidang duplik atau tanggapan penasihat hukum Ferdi Sambo atas replik jaksa penuntut umum pada Selasa kemarin. Dalam dupliknya, kubu Sambo menyebut replik jaksa sebagai halusinasi dan wujud frustrasi jaksa karena dalil tuntutannya terbantahkan atau tidak bisa dibuktikan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasihat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Tak hanya itu, kuasa hukum Ferdi Sambo juga bilang jaksa hanya bersandar pada kesaksian Richard Eliezer sebagai bukti persidangan untuk mendakwa Sambo tanpa didukung alat bukti atau kesaksian lain. Dalil kedua penuntut umum ini merupakan dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, di saat yang bersamaan penuntut umum semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 KUHP. Sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, yaitu Fritz Bewis Krah, pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja, karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo bahkan menyoroti keterangan Eliezer yang tidak konsisten soal penembakan. Menurut kuasa hukum Sambo, keterangan Eliezer berubah sebanyak 7 kali di depan penyidik. Keterangan-keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang inkonsisten tersebut telah kami tuangkan dalam matriks komparasi keterangan saksi Richard sebagaimana yang dapat dibaca pada transkrip verbatim video bukti B46 dan video bukti B49. Khusus untuk keterangan saksi Richard mengenai kejadian penembakan, keterangan Richard berubah sebanyak 7 kali sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam nota pembelaan huruf D halaman 51 sampai dengan 62. Sidang vonis Sambo yang sudah di depan mata ditanggapi oleh orang tua Brigadir Yosua. Sang ibu berharap Sambo divonis mati karena sudah merencanakan pembunuhan anaknya. Harapan kami keluarga, semoga Ferdi Sambo sebagai otak di daripada pembunuhan ini diberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang itu hukuman 340 atau hukuman mati yang pantasnya buat Ferdi Sambo. Selain Sambo, yang juga menjalani sidang duplik adalah terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kuasa hukum Ricky dalam dupliknya menyebut jaksa tidak mampu membuktikan peran Ricky dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Bahwa obrolan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling adalah bersifat pertanyaan dan bukan perintah, serta secara tegas dan lugas terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menolak. Adapun kalimat tersebut bermuatan mengenai mengamankan dan backup saksi Ferdi Sambo serta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat jika korban melawan. Tanpa dijelaskan oleh Ferdi Sambo perbuatan dimaksud akan dilakukan kapan dan di mana. Keterangan terdakwa mana telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya telah menerangkan adanya penolakan yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Dalam sidang duplik, kuasa hukum Kuat Ma'ruf juga menolak dalil jaksa penuntut umum yang menyebutkan Kuat tahu rencana pembunuhan Yosua. Mereka menyebut tuduhan jaksa itu hanya hayalan semata. Sedangkan fakta lain terungkap, saksi Ferdi Sambo baru mengetahui peristiwa yang sebenarnya yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati setelah saksi Putri Chandrawati bercerita
dan mengkonfirmasikan bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, apalagi terdakwa saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati telah membantah di muka persidangan tidak pernah ada pertemuan di lantai 3 Rumah Saguling. Dengan demikian, dalil penuntut umum bahwa terdakwa telah berkomunikasi dan menyusun perencanaan dengan saksi Ferdi Sambo hanyalah hayalan penuntut umum semata. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil tersebut. Sidang vonis untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan digelar pada 14 Februari mendatang. Apakah hukuman bagi Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih ringan? Semua akan terjawab di sidang vonis nanti. Tim Liputan Kompas TV.